nanti akan dilanjutkan oleh Pak Ketua. Judulnya adaptasi pembelajaran dalam membangun pendidikan. Nah, ini juga dari AI. Dari AI. Jadi salah satu AI untuk membuat presentasi ya ini. Jadi kasih aja judulnya, nanti dibantuin, tinggal disesuaikan, dirapihkan ke Canva. Biasanya saya rapikan Canva. Oke, kita lanjut aja dulu ya. Di sini revolusi tak terelakkan pendidikan digital. Jadi nggak bisa nolak, mau nggak mau kita harus pakai itu pemanfaatan komputer. Pasti larinya ke fasilitasnya nggak ada, terus tidak ada dukungan, bla bla bla. Oh, nggak bisa nolak, harus mau ada mau tidak, siap tidak siap harus digunakan gitu. Karena semuanya sudah digital. Kalau enggak, cuma pilihan yang kedua, ya kita ditinggalkan gurunya gitu. Pasti masih manual, tapi ya jangan salah, manual itu sekarang malahan kembali ya di negara-negara yang lain, karena ada hal-hal yang mungkin perlu dievaluasi lah. Selanjutnya, nah ini yang lagi mau belajar di mana saja, kapan saja gitu kan. Sudah ini, malah sekarang udah sih nonton aja pakai YouTube udah, atau ikut aja ke e-learning, LMS. Mungkin benar, tapi ada satu hal yang tidak bisa ditinggalkan manusianya, kitanya gitu loh. Secanggih apapun ya alat gitu, sehebat apapun AI ya alat, ujung-ujungnya kita gitu, manusianya. Lanjut ini. Nah, tantangannya kesenjangan digital tadi itu, aksesnya susah, internet nggak ada. Ini, nah yang tadi kita diskusi ya Bu ya, Pak nggak ada internet, Pak kita ya nggak bisa nolak, gimana caranya harus ada gitu. Entah nanti tethering, entah nanti gimana, cari itu sinyal, kalau perlu nutup siapa yang punya wilayah itu, Bupatinya ini. Mereka juga pasti akan mendukung. Literasi digital. Nah, keterampilan ini ya kita salah satunya, kita ya. Kemudian adaptasi kurikulum lewat kurikulum panjang ceritanya. Nah, peluang dan inovasi. Wah, pokoknya kalau misalkan cerita tentang ini apa, adaptasi digital, mau nggak mau banyak hal menyenangkan. Sesuatu perubahan yang baik itu pasti menyenangkan. Kadang kita ngelihatnya aja yang jelek gitu. Mungkin kacamatanya kita ganti dulu, gimana supaya ini. Nah, kemudian peran literasi digital. Nah, perannya ini nanti bisa saja, ini bisa dibaca cepat aja. Strateginya, nah pelatihan. Jadi kita ada di IG kita banyak channel-channelnya. Ayo yang siap bergerak, belajar, berbagi, yuk di channel IG. Ini salah satunya kita ini hari ini ya. Strateginya, jadi intinya strateginya apa yang kita bisa bagi, apa yang kita tahu berikan gitu. Kenapa? Pasti akan kembali ke kita gitu. Nggak ada namanya di ilmu itu dipegang sendiri, nggak kepake. Pasti kalau dibagi akan kembali ke kita. Jadi saya cepat aja ya. Oke, studi kasus. Nah, yang kemarin masalah pandemi. Nah, blended learning, antara belajar di rumah pakai Zoom ini ya lewat. Cepat aja. Menghubungkan dunia pendidikan tanpa batas. Udah pakai Zoom ya kita ini lewat. Tapi gini, intinya kalau ketemu lebih asik dibandingkan pakai Zoom. Intinya gitulah. Kita ketemu tuh lebih enak lah, kopi-kopi ini. Soalnya ngelihat orangnya asli gitu ya. Soalnya di Zoom itu kadang ini orang. Nah, ini semoga guru-guru di sini yang akan membangun adaptasi. Nah, ini saya fokusnya ke sini, pemantik. Guru ya. Guru tuh capeknya bukan pas ngajar aja, tapi pas ngurus tumpukan administrasi yang nggak ada habisnya. Iya apa ya? Sepertinya ya. Ngajar belum
Lu bikin soal, terus lah bikin apa? Nah ini kemarin saya supervisi nih. Coba dilihat program tahunannya, program semester, capaian pembelajarannya apa, CP-nya. Sekarang yang mendalam. Terus alur pembelajarannya gimana gitu. Wah ini nih administrasinya luar biasa. Ini waktu supervisi. Nah pertanyaannya gimana manfaatnya AI ini supaya ini tuh jadi gitu, nggak lama-lama. Nah harusnya ketemu gitu. Mungkin di sini udah banyak yang nyoba. Sudah. Ya kan. Program penilaian remedial. Aplikasi apa yang remedial yang asik? Ada yang pakai apa? Yang biasa Games, apa? Quizzes. Apa? Quizzes. Ya. Quizzes. Ada Google Form gitu kan. Nah, kalender pendidikan download aja di itu. Jadwal tatap muka. Nah, ini nyambung nggak nih kemarin yang ditanya-tanya saya supervisi ini tentang administrasi. Nah, monggo ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh pakai Canva AI ya. Canva. Kalau saya fokus ke ininya. Nah, masalah administrasi guru itu, nah ini kalau dipetakan ya, volume yang tidak terkontrol, kudu laporan, bikin RPP, data siswa gimana, presentasi nilai. Nah, kemudian waktu tidak efisien, waktunya sama, tapi kayak dikejar-kejar nih, kayak saya dikejar-kejar bikin soalnya udah, tapi nguploadnya nggak masuk. Dikejar-kejar, ya kan? Fokus utama, nah kadang fokusnya mana nih? Energi habis untuk admin, ini ngedownload AI apa, ngupload dikit, lama ini, soalnya udah jadi, formatnya tepat gitu. Tapi nggak masuk ini gitu. Terus siklusnya muter lagi. Nah, kata kuncinya di sini nih. Gimana caranya administrasi itu bisa dikurangi, disederhanakan, tapi tidak mengurangi kualitas pendidikan. Intinya ngajarnya dapat gitu. Kan sekarang gara-gara banyaknya administrasi, nggak ada yang ngajar. Iya, betul itu. Terusnya nanti alasannya ini harus jadi. Sebenarnya kan ini tidak ada yang ngajar yang penting gitu loh. Ini yang nggak mau administrasinya ini, tapi ngajarnya ada gitu. Oke, solusinya, nah saya ini ada beberapa solusi otomatis input data. Nah, ini bisa ada yang pakai QR code, foto dokumen, nilai otomatis. Nah tadi kuisis nilai otomatis, tidak perlu input manual. Gimana caranya tuh? Tidak perlu input manual, jadi otomatis. Kemudian generate laporan, buat laporan dari data yang sudah ada. Jadi kalau misalkan siswa itu udah masukin data, kira-kira bisa nggak ya langsung dianalisis gitu otomatis, real time gitu. Jadi kita nggak capek tuh. Nah, mau kok dicari caranya. Didiskusikan. Oh diajarin ya. Ada lagi analisis belajar nih. Siapa yang tertinggal? Nah, ini ada satu AI mungkin belum pernah dengar atau mungkin ada yang pernah nyoba. Namanya Cloud. Cloud. Baru dengar ya? Cloud. Nah ini Cloud analisis mana? belajar siswa. Oh iya. Cloud. Cloud mah penyimpanan. Nah, nanti kita coba. Yang gampang-gampang aja. Oke, terima kasih. Baik. Ini ya. Ini. Nah, ini nih analisis hasil belajar. AI-nya namanya Cloud. Mungkin ada yang udah pernah nyoba? Udah nyoba? Cloud. Saya juga baru. Ternyata ada. Jadi fokusnya emang untuk analisis siswa. Cloud nih. Laporan pertemuan siswa hanya perlu review, bukan bikin. Mau banyaknya datanya kayak gimana, dia akan dianalisis. Gimana? Boleh kita coba. Nah, asisten virtual, sekarang mah ada asistennya nih. Gimana cara? Sekarang kan kalau ChatGPT tinggal ngomong aja. Iya, Tolong bantu saya pakai suara ya sekarang ya. Iya, bisa. Tinggal upload, ngobrol gitu. Tolong bantu saya sampai orang yang dibantunya gak ngerti apa yang dibantu. Soalnya sudah jawabannya, kita aja yang gak ngerti. Ya udah, kita di-upgrade lah. Biar gimana cara? Lanjut. Nah ini mah solusi-solusi ya. Solusi ini banyak,
tapi cari yang gampang dulu. Fokus pada pengajaran yang lebih baik, berdampak daripada laporan yang sempurna. Nah ini fokusnya ke sini. Nah di sini manajemen jadwal dan reminder, kita udah ada jadwalnya tapi kadang analisis performa siswa. Nah bagaimana ngedeteksi nih pola belajar? Ini ngobrol-ngobrol, ini mah langsung kalau di Shopee atau kalau di WA bisnis itu di WA langsung jawab kan? Ya selamat pagi, ada yang bisa dibantu? Bisa dibanting. Mungkin kayaknya perlu, tapi gini, cari aplikasi yang paling mudah dipahami dan berdampak untuk digunakan. Apakah itu? WA. WA aja dulu gitu. Iya, betul. Kan bikin grup ini saking banyaknya gitu, saking banyaknya bingung ini grup apa lagi gitu. Ini selanjutnya mulai dari yang sederhana nih, implementasi. Nah kita fokus Cloud, ke kita fokus ke implementasi. Pakai spreadsheet, AI, chat. Nah cloud nih, cloud untuk analisis data. Yang ini Cloud. Bukan Google. ya, oh ya, cloud. Cloud. Nanti kita coba lah. Kita Yang coba awal sekarang. itu bukan? Yang Kasih awal. waktu saya 10 menit. Itu mah buat menyimpan. Nah, Google Form udah biasa lah ya, Google Form ya. Ya. Manajemen kelas pakai Google Classroom udah biasa, walaupun nggak kepake. Oke, kok. Luar biasa. Soalnya anak-anaknya susah juga pakainya. Rekam pembelajaran. Kalau misalkan ini ada yang rekam dan itu bisa buat ringkasannya bisa. Sekarang kan ada. Kalau emang niat banget gitu kan, setiap ngajar masukin langsung ke YouTube. Setelah selesai dari YouTube langsung dibuat ringkasannya otomatis, di-share lagi ke siswa. Gitu. Siswanya nyatetnya itu ya. Nah, ini Google Classroom, ini ada yang siapa yang makainya sampai sekarang kan pakai AI. Nah, insya Allah nanti hari ini sama beliau. ChatGPT dengan cloud. Nah kita cloud aja deh. Nah, saya pengennya yang ini nih. Ini pakai aplikasi presensi. Ada yang pernah nyoba? Aplikasi presensi berbasis AI? Belum sih. Pakai Gform ya. Belum ya? Oke, kita coba yang ini aja dulu. Jadi gini, kalau kita udah buat atau misalkan udah ada ide ngajarnya apa, tapi bikin presentasinya itu bisa nyampe sejam 2 jam. Gimana caranya 5 menit jadi? Pakai AI. AI. Nah, nama aplikasinya adalah AI aplikasi. Siapa yang tahu? Nah, Gamma AI. Oke. Kita langsung main saja ya. Saya fokus sini. Kalau ada waktu lagi kita cloud ya. Sekarang dibuka browser ya. Di browser Coba. langsung saja Oh, suruh buka ketik itu. Gamma app. Oke. Nih di sini. Ini udah ke import belum ya? Ya Allah, Allahumma lakasumtu. Lebih aman tuh. Oh iya. Dan tanya orang enggak langsung. Ya itu lah. Tuh ya. Ketik gamma titik app di ini. Gamma di apps. browser. Udah? Ya. Oke, gamma app. Kalau perlu loginnya langsung aja pakai Google. Google akun Google kita. Ya ini memang bayar. Yang gratis. Cari aja yang gratis. Kalau yang bayar lumayan harganya, tapi apa bedanya yang gratis dengan yang bayar? Iya. Kalau biasanya. yang gratis kapasitas lainnya itu maksimal 10. Tapi kalau yang bayar tak terbatas. Cuma itu aja. Tapi untuk hasilnya sama-sama bagus. Oke, yang gratis saja ya. Nanti kalau sudah belum? Sudah. Silakan pelan-pelan aja. Ya, Mbak. Gamma AI, Mbak. Gamma. Nah, oke. Daftar dulu tadi ya, Pak? Langsung aja pakai Google. Di situ ada pilihan Pakai Google nggak? akun.
Gmail. Akun Google. Iya udah nanti dulu. Sabar. Untuk penggunaan pribadi aja. Sebagai guru, ada apa ya? Ada nggak? Apa aja lah bebas lah. Lainnya. Nah, umur berapa? Ngajar kita? Kelas 5 kira-kira 11 sampai 2 sampai 10 lah. Tuh, diikutin aja apa lagi kira-kira dari awal. Gak apa-apa bebas, jangan aja. Gimana? Udah jadi? Udah. Sebelum Mbak. Udah? Berarti untuk bekerja ya? Untuk bekerja boleh, untuk nah ini buat baru. Nah, buat baru itu tampilannya sebenarnya kayak gini. Mendingan edukasi Kalau dulu. itu versi Biar berandanya apa? nantinya pendidikan semua. Yang ini versi ini. Berarti Nah, kita edukatornya ya, bukan student. pokoknya bebas mau milih yang mana aja. Yang penting Mbak aja. ujung-ujungnya kayak gini, ya. Ada buat, ada menempelkan teks, ada import, ada mengganti template. Nah, fokus yang ini. Kalau yang buat, Buat dari awal. kita copy paste. Contoh yang buat ya, copy paste semua pelajaran ini. Atau yang kita udah punya poin-poinnya, poin-poin presentasinya sudah ada. Buat. Nah, bukan. Ini bikin ini aja judulnya apa? Misalkan ngajar apa? Misalkan saya ngajarnya otomotif ya, otomotif. Nah, kita bikin yang buat aja dulu ya. Kita bikin promnya. Prom itu perintah yang mau dibuat presentasi. Nah, saya buatkan PPT mapel, boleh langsung dicoba ya. Mapel apa nih? IPS, kegiatan ekonomi, tema Kelas berapa Bu? kegiatan ekonomi kelas 7 SMA, SMP ya. Dengan guru Ibu Pati. Ya. Nah, di sini ada 10 kartu atau 10 slide. Ya. Dibuat itu. Banyak lah 10 saya juga. Ini cuman ngetik judulnya just. Nah, dibuatin sampai 10 slide. Nah, ini kegiatan apa? Kegiatan ekonomi, 3 jenis kegiatan, contoh kegiatan, contoh distribusi, konsumsi. Nah, udah nih ya, sampai 10 tuh, 10 slide. Nah, buat sesuai mapel. Nah, udah langsung dibuatkan. Nanti termasuk dikasihkan gambarnya juga. Tuh langsung gambarnya. Nggak butuh 1 jam, 5 menit saja. Nah, sekarang silakan coba buat sendiri. Mau 5 slide aja nggak apa-apa. Kalau yang gratis itu maksimal 10 ya. Siapa? Nah, tuh. Udah kan ini tampilannya, contohnya. Tuh ada ininya apa dibuat bagiannya. Udah tuh. Selesai. Kesimpulan dan diskusi. Nah, dari sini jadi kita hanya ngetik promnya aja, perintahnya aja. Apa aja bebas. Nanti tinggal di-download aja. Iya Pak. Bagikan, jangan titik 3 di sini. Di situ ada pilihannya itu di ekspor. Ekspor mau PDF apa mau PowerPoint. Saya PDF aja lah. Atau kalau mau PowerPoint juga bisa. Ini PowerPoint ya. Yes. PowerPoint. Nah, ini
Jadi deh. Nah, ini masih kasar ya. Nanti tinggal dikasih logo sekolah, kemudian dikasih apa namanya kalau bahasa ini uur ya, kasih apa bunga-bunga, kasih ini biasanya gitu ya. Tapi ini elemen betul, wah luar biasa. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Miss. Saya lupa namanya kalau saya itu kalau di kue Miss ya Eli. diukur-ukur. Nah, ada elemen kayaknya ahli kanva ini. Tuh. Ini Ahli masih- avatar. Ini masih apa putih bersih suci. Belum tapi gini, PowerPoint itu yang paling penting itu isinya. Betul. Gitu ya. Semakin banyak elemen itu kadang isinya nggak kebaca. kurang ya. Saking ramainya. Nah, kenapa dibuat sesederhana ini? Jadi saya buatnya sesederhana mungkin karena fokusnya ke isinya, gitu. Tapi nggak apa-apa. Ya kayak yang tadi saya itu yang PPT yang punya saya itu ya cuma sesi foto, logo dengan garis di bawahnya, tapi di Canva. Sesederhana itu. Yang pasti ini tidak lebih dari 5 menit kayaknya ya. Cepet. Nggak sampai menit ya. Nah, ini salah satu bikin presentasi. Nah, berarti kalau tiap hari ngajar dan pengen bikin presentasi, pakailah ini. Gimana? Ada question pertanyaan nggak? Kalau ini loh Pak, kalau misalnya ini kan udah gambarnya kan versi ini ya versi apa sih versi gambar ya. Kalau kita mau ubah supaya gambarnya sih murid kita gitu. Oh, bisa. Sebenarnya Iya, di detail. sininya di gambarnya sendiri bisa tapi ruwet. Saya lebih enak itu download dulu, lempar ke Canva. Oke, kita coba ya. Coba ya. Lempar ke Canva. Ini kan udah di download nih. Iya. Canva. Ini Canva nih, ya. Oke, di sini ada unduh. Ini ada unggah-unggah ya. Nah, unggah file apa yang habis di kegiatan ekonomi itu. Nah. Tuh. Karena kita sudah terbiasa di Canva, ya tinggal ini. Nah, kita buka ini. Tuh. Biasanya saya kalau ini kasih logo yang saya tuh kalau udah gini ini kan udah bagus nih, gambar bisa diganti, terserah mau diganti gambar apa bisa diganti. Tapi yang susah itu kalau di PPT itu kita bikin desainnya kayak gini kotak 3 gitu kan, terus isinya juga belum bikin isinya ya kan, itu yang bikin lama. Nih saya buat gampangin aja kayak gini contoh. Ini biasanya saya kasih logo. Izin ya sebentar ya. Kan